Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Kang Darman Dinesa. Dalam video kali ini akan mengajak sahabat-sahabat untuk menyadari, merenungi, dan menyikapi dengan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah hal ini jika sahabat-sahabat ingin mendapat kasab dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalau kita hanya belajar marifat dengan membaca kitab atau mendengarkan teori-teori dari guru pembimbing kita, maka itu hanya sekedar mendapat ilmu dan hanya mendapat pengetahuan ataupun wawasan tentang bab ketuhanan. Tapi kalau tidak dilakukan atau tidak dijalani dengan spiritualitas kita, menilik masuk ke dalam diri masing-masing, maka semuanya itu adalah hanya tabu, bias belaka, hanya sekedar tahu karena dari referensi kitab dan referensi penyampaian dari guru pembimbing kita masing-masing. Maka lakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Buatlah kebaikan seikhlas mungkin, maka selamat. Nah, ikhlas itu adalah selamat. Maka lakukan hal-hal yang terpuji di hadapan Allah, yaitu saling kasih mengasihi dan berbuat kebaikan tanpa pamrih. Itu salah satu yang harus kita lakukan agar mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara spiritualitas kita harus mengeksplorasi diri, masuk ke dalam diri, yaitu mengenal siapa diri, sehingga terbukalah hijab-hijab diri dan mengenal sejatinya diri. Itu semua karena perjalanan spiritualitas kita dalam melakukan perjalanan rohani. Jika Anda ingin mendapatkan kasab atau terbukanya mata batin sehingga melihat hal-hal yang gaib, lakukanlah wirid atau zikir yang dikhususkan namun telah mendapat izin atau ijazah langsung dari guru kita masing-masing. Nah, maka wirid ataupun zikir yang diijazahkan oleh guru kita langsung itu harus kita amalkan secara istiqomah, secara kontinu. Intinya tidak terputus. Jadi amalan yang diberikan oleh guru kita masing-masing itu kita laksanakan, kita lakukan menjadi suatu kewajiban, menjadi suatu kebutuhan di dalam spiritualitas kita. Maka akan terjadilah suatu pembersihan batin kita, sehingga tingkah dan laku kita terbimbing dan terarah ke jalan yang lurus karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan menganugerahkan suatu kebersihan hati. Ketika batin sudah bersih dari kotoran, dari sampah-sampah batin yang disebut dengan halusinasi, imajinasi, dan penyakit hati, yaitu berupa kesombongan, kecongkakan, ketakaburan, dan lain-lainnya, maka akan terbuka mata batin kita, padang, terang benderang, melihat hal-hal yang tidak orang lain melihatnya. Nah, namun semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu kasab itu tidak sembarang didapat dan tidak sembarang Allah memberikan ilmu kasab kepada hamba-hambanya yang berjalan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan berserah diri, pasrah, serta ikhlas di dalam melakukan wirid ataupun zikir yang tertentu, inilah salah satu yang
diharapkan oleh para pecinta spiritualitas, yaitu mampu melihat hal-hal yang gaib, mampu melihat masa depan dan masa lalu, dan mampu melihat yang belum terjadi tapi sudah terlihat oleh dirinya. Nah, itu semua hilangkan. Jangan ada keinginan dan jangan ada harapan. Kalau kita emang ingin mendapatkan suatu anugerah atau berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilmu kasab, maka tanggalkan semua keinginan kita, tanggalkan semua keakuan, dan tanggalkan ego diri. Terus berjalan dan terus amalkan kikir-kikir tertentu yang sudah diijazah langsung oleh guru kita masing-masing tanpa pengharapan apapun. Di situ tidak akan tersadari oleh kita sendiri bahwa hati ini, batin ini sudah bisa merasakan suatu anugerah yang Allah berikan, seperti mampu merasakan hal-hal yang gaib dan mampu membaca pikiran orang lain. Tapi itu semua adalah anugerah atau bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Dharma Indonesia, kita jangan berhenti di hal yang itu. Teruslah kita beribadah dengan ikhlas. Maka dengan ikhlas akan selamat, karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang buruk seperti sombong, ujub, riya, dan takabur. Terus kita berjalan menuju kepada Allah, menghadapkan rohaniah kita hanya untuk Allah, kepada Allah, dan kembali kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada diri kita, baik itu berupa anugerah ataupun karomah ataupun hal yang lain, anggap itu semua adalah bonus sebagai penguat keyakinan kita dan penguat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam belajar marifat itu tidak lagi katanya dan tidak lagi mereferensi dari teori-teori yang telah diberikan oleh guru kita masing-masing, namun kita membuktikan dengan perjalanan spiritualitas menjelajahi alam rohaninya, sehingga Allah bimbing langsung, Allah pahamkan langsung tentang alam ilahiyah, sehingga kita tidak akan tersesat dalam melakukan perjalanan rohani kita masing-masing, karena sudah terbimbing dan tahu cara dan tahu ilmunya. Bila mana kita tersesat, maka kita akan kembali kepada diri kita masing-masing, karena ada yang salah ketika melakukan spiritualitas perjalanan rohaninya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada ego. Nah, maka leburkan semua itu. Semoga apa yang disampaikan saat ini menjadi motivasi dalam beribadah kepada Allah dan menambah wawasan kita semua dalam melakukan spiritualitas kerohanian menuju marifatullah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.